Hilangnya seorang pahlawan Indonesia ini adalah kejadian nyata yang tidak bisa kita pungkiri. Saat pemuda yang berani berjuang mati-matian untuk membela kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Supriyadi lahir di Trenggalek pada tanggal 13 April 1923. Sekolah di Europsg Leger School atau ELS, kemudian dilanjutkan sekolah pertama di Meerut Hybrid Langer Onderwijs atau MULO. Setelah lulus, Supriyadi melanjutkan sekolah Pamong Praja di Magelang. Sayang Supriyadi tidak tamat karena Jepang mulai menyerang negeri ini. Kemudian dipaksa mengikuti pelatihan Seimondoyo di Tangerang, Jawa Barat. Pada bulan Oktober 1943, Jepang mendirikan PETA. Tujuannya yaitu untuk membantu Jepang nantinya melawan tentara sekutu. Ini adalah strategi Jepang untuk merekrut penduduk lokal agar bisa mengalahkan tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika. Kalau tentara PETA buatan Jepang ini nantinya dikala terjadi pertempuran dengan sekutu, strategi Jepang akan menempatkan PETA ini di garda paling depan karena penguasaan wilayah lebih menguasai. Supriyadi kemudian bergabung ikut PETA atau Pembela Tanah Air. Setelah dilatih oleh Jepang, Supriyadi kemudian diberi pangkat Sudanjo setingkat komandan peleton. Ini di waktu pembentukan Batalion Blitar tanggal 25 Desember 1943. Setelah menempuh pendidikan PETA, kemudian Supriyadi ditugaskan di Blitar. Jepang menganggap Supriyadi sudah menguasai wilayah Blitar dan sekitarnya. Kemudian ditugaskan untuk mengawasi para pekerja Romusa. Pekerja ini tidak diperhatikan oleh Jepang sama sekali. Ya, masalah kesejahteraan, makan, dan sebagainya. Akhirnya banyak yang mati pekerja tersebut. Setelah melihat bangsanya diperlakukan seperti itu, kemudian Sudanjo Supriyadi hatinya geram, mulai timbul berontak dan ingin melawan. Tidak terima kalau bangsanya diperlakukan semacam itu. Akhirnya Supriyadi memutuskan untuk merencanakan sebuah perlawanan dan menyusun gerakan pemberontakan. Ini dipicu karena tentara PETA direndahkan juga oleh tentara Jepang. Yang lebih parah lagi, sehabis latihan militer, mendengar jeritan para petani dipaksa untuk menjual padinya kepada UMIA atau Organisasi Pembela Padi. Supriyadi saat itu menemui Bung Karno ketika berada di Blitar bersama pasukan. Menceritakan isi hatinya, ungkapannya semuanya kepada Bung Karno bahwa Supriyadi sudah menyusun rencana untuk menentang dan mengadakan pemberontakan melawan Jepang. Kemudian Bung Karno mengingatkan dampaknya nanti. Apa sudah merasa yakin kalau nantinya menang, kata Bung Karno. Karena Bung Karno sudah bisa mengukur kekuatan Jepang, senjata, amunisi, peralatan tempur, dan personilnya. Supriyadi tetap yakin dalam pendiriannya, memastikan pasti berhasil. Pada tanggal 14 Februari 1945, tentara PETA di bawah pimpinan Sudanjo Supriyadi mengadakan pemberontakan terhadap Jepang. Karena kelicikannya Jepang punya mata-mata banyak, kemudian mempersiapkan pemberontakan tersebut. Begitu Jepang diserang oleh pasukan Supriyadi, di tempat tersebut kocar-kacir sebetulnya. Lalu Jepang mendatangkan pasukan lain, yaitu menyerang balik pasukan Supriyadi. Jepang berhasil meredam pemberontakan tersebut yang dipimpin oleh Supriyadi. Setelah banyak anggota pasukan Supriyadi yang mati dan tertangkap oleh Jepang, akhirnya banyak yang dihukum dan dihukum mati oleh Jepang. Sebetulnya strategi Supriyadi waktu itu pasukan yang ada tersebut sudah diperintahkan pada yang suruh ke Kediri, ke Malang, dan Madiun. Tujuannya
yaitu untuk menyiarkan radio. Nantinya pasukan yang di Madiun, Malang maupun yang ada di Kediri semuanya membantu Supriyadi. Naas waktu itu Supriyadi hanya 1 batalion Blitar yang bisa digerakkan untuk mengadakan pemberontakan tersebut. Supriyadi kemudian melarikan diri dan meloloskan diri terhadap kejaran tentara Jepang karena pasukannya kalah terhadap Jepang. Ada yang menafsirkan Supriyadi lolos di Gunung Kelut, Kediri. Ada juga yang menyatakan Supriyadi bertapa di puncak Sedudo, Sawan, Nganjuk, Jawa Timur. Yang jelas Supriyadi saat ini sampai sekarang ini masih terjadi misteri tentang keberadaannya. Pada tanggal 6 Oktober 1945 diumumkan Supriyadi dijadikan Menteri Keamanan Rakyat oleh Presiden Soekarno. Ketika sudah diumumkan, Supriyadi tidak kunjung datang. Ditunggu sampai 10 hari lebih, tidak ada keterangan di mana keberadaannya. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1945 diganti Menteri Intern Imam Muhammad Suliyo Adikusumo. Kemudian pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan terhadap Supriyadi, yaitu pahlawan nasional, berdasarkan keputusan Presiden nomor 063/TK/1975 tanggal 9 Agustus 1975, Supriyadi dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia.